Flashback 3 tahun lalu, Ruth mengajak Wiganda pergi ke suatu restoran mewah yang dia sewa. Wiganda tampak senang. Mereka duduk bersama dan seorang pelayan datang menuangi anggur untuk mereka berdua. Pelayan itu menatap Ruth seperti sudah saling mengenal. Wiganda memuji para pelayan di sini sangat cantik dan tampan. Restoran zaman sekarang memilih staf sesuai dengan penampilan dan aura mereka agar bisa viral di media sosial untuk menarik pelanggan. Wiganda memuji Ruth yang selalu update dengan teknologi, sedangkan dia hanyalah seorang yang gaptek. Dia takut tidak bisa mengikuti Ruth. Ruth malah merasa bagus Wiganda tidak bermain media sosial. Wiganda juga tidak harus mengikuti Ruth, karena Ruth sekarang sudah tidak akan menunggu Wiganda lagi. Wiganda tampak tersanjung dengan perkataan Ruth. Lalu seorang pelayan membawakan kue yang ternyata ada cincinnya. Ruth pun langsung melamar Wiganda. Dan Wiganda pun menerima lamarannya itu. Malamnya, Wi dan Ruth tampak bersiap untuk beristirahat. Ruth menanyakan apakah On sudah memberitahunya tentang Nuan. Wi menjawab iya sudah. Terserah Wi mau lakukan apa pada Nuan, dia tidak peduli lagi. Penasaran, Wi bertanya kenapa. Apakah Ruth sudah bosan pada Nuan? Ruth hanya tidak suka orang yang membuat masalah di rumah ini. Selain itu, Nuan juga membuat Wi tidak nyaman. Ruth menyarankan untuk cari orang baru saja untuk menggantikan Nuan. Ruth menyuruh Wi untuk beristirahat saja. Lalu dia teringat dan meminta Wi untuk datang besok ke kampus, ada pesta perpisahan pensiun untuk seorang dekan. Mereka ingin melihat istrinya Ruth. Wiganda pun mengiyakannya. Sementara itu, On sedang minum whisky sambil melihat wawancara Ruth yang memuji istrinya yang sempurna baginya. Pernikahannya juga bahagia. Dia benar-benar pria yang sangat beruntung. Kakaknya melihatnya dan menyuruh On untuk istirahat saja. Tapi On tidak peduli. On penasaran sudah berapa lama Ruth menikah dan apa yang Ruth sukai dari Wiganda. Mereka sudah 3 tahun menikah. Semua pria menyukai wanita seperti Wiganda. Cantik, pintar, tidak banyak bicara dan juga elegan. Tapi menurut On itu membosankan. Menurutnya setiap pria ingin hidup penuh gairah. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang selingkuh? Kakaknya heran kenapa On terus menanyakan Ruth padanya. Kenapa On tidak memikirkan karirnya saja? On kesal dan mengatakan bahwa dia ingin membuat merek busananya sendiri. On mau membuat merek busana sendiri tapi tidak tahu pasar di Thailand yang berbeda dengan luar negeri. Desain terkenal Thailand ada di mana-mana. Lalu kakaknya menawarkan On untuk menjadi asistennya saja. Mendengar itu, On mulai punya rencana menjadi asisten dosen. Di sisi lain, Janejo melihat status Onin bersama Ruth dan juga Wiganda. Dia teringat saat dia masih bersama Onin. Saat itu Onin menyuruh Janejo pergi dari rumah orang tuanya, tapi Janejo menolaknya. Onin mengklaim Janejo adalah miliknya. Bahkan adik Janejo adalah miliknya. Menantu yang benar-benar kurang ajar ya. Janejo bertekad tidak akan membiarkan Onin bahagia. Keesokan harinya dia pergi ke kampus. Kebetulan dia melihat Wiganda. Dia pun berpura-pura tak sengaja menggores mobil Wiganda. Dia menawarkan untuk memanggil asuransi. Tapi Wiganda menolaknya karena dia sedang terburu-buru. Lalu Janejo memberi Wi kartu namanya agar Wiganda bisa menghubunginya kapan saja untuk masalah mobilnya. Wiganda pun mengiyakannya. Lalu Ruth datang menanyakan ada masalah apa. Janejo menjelaskan dia membuka pintu lalu menabrak mobil Wi. Saat dia melihat Ruth, dia pura-pura kaget bertemu Ruth lagi. Ruth menatap sinis Janejo. Wiganda heran apa mereka berdua sudah saling kenal. Janejo langsung memperkenalkan dirinya adalah Janejo, mantan suami Onin. Wi pun kaget mendengarnya. Wiganda juga memperkenalkan dirinya yang adalah Wiganda, istri Ruth. Janejo mengira bahwa mereka punya hubungan yang baik dengan Onin karena kebetulan dia bertemu dengan Onin kemarin di sini. Wiganda menatap Ruth. Ruth pun buru-buru menyuruh Wi pergi karena para tetua sudah menunggu mereka. Wiganda terus mempertanyakan Onin yang selalu datang mencari Ruth di belakangnya.
Tapi Ruth beralasan Onin hanya kebetulan saja. Wi terlalu membesarkan hal kecil dan menyuruh Wi untuk jangan terlalu mempercayai pria itu. Dia tidak ingin bertengkar lagi dan menyuruh Wi untuk cepat masuk. Saat Wiganda masuk, dia menyapa para dosen-dosen itu dengan senyuman. Para dosen bertanya kabar ayah Wiganda yang tidak bisa hadir. Tekanan darah ayahnya agak tinggi, tapi sekarang sudah lebih baik. Wi mewakili ayahnya untuk meminta maaf. Para dosen memberitahu ketika mereka tahu Ruth akan membawa istrinya Dr. Wiganda, dia menyuruh orang untuk menyiapkan perjamuan. Dosen itu menyuruh Wiganda untuk duduk di tempat ayahnya, tapi Wi menolaknya. Dia akan duduk dengan Ruth saja. Para dosen memaksa Wi untuk duduk di situ karena Wi adalah putri dari Dr. Pahkum, kepala universitas. Jadi duduk di sini saja. Wi mencoba menjaga perasaan Ruth dengan meminta agar dia dan Ruth bisa duduk bersama, tapi Ruth menolaknya. Dia tidak enak karena dia hanyalah guru biasa. Dia akan duduk di tempatnya saja. Dosen itu juga meminta Wiganda untuk menyampaikan pidato perpisahan pensiunan dekan. Wi menolaknya dengan halus. Dia menyarankan agar Ruth saja yang menyampaikannya. Dia melihat Ruth sudah mempersiapkan pidato itu untuk dekan. Ruth tidak masalah, Wi atau dia sama saja. Wiganda pun menyetujuinya. Salah satu dosen menyarankan Wi saja yang memberikan kata sambutan dan Ruth memberikan kata penutup. Sebelum mulai, Ruth meminta izin ke kamar mandi dulu. Tak lama kemudian, setelah pertemuan itu selesai, mereka pun pulang ke rumah. Nuan hendak masuk untuk mengurus Ruth, tapi Wi meminta jas Ruth. Dia yang akan mengurusnya sendiri. Wi menyuruh Nuan untuk mengurus pekerjaan rumah saja dan jangan melewati batas. Nuan pun menurutinya. Lalu tiba-tiba handphone Ruth berbunyi. Wiganda memeriksanya dan itu adalah pesan dari Ornin. Wi juga mendapat pemberitahuan hasil dari foto pertemuan tadi. Banyak komentar baik yang mendukung mereka berdua sebagai pasangan sempurna dan cocok. Keesokan harinya, teman-teman Wiganda datang. Nuan menyajikan teh untuk mereka. Lak menatap sinis Nuan, tapi Nuan malah tidak peduli. Lak kesal karena Wi belum mengusir Nuan. Bukankah Nuan selingkuh dengan Ruth? Tapi Wi merasa Nuan masih berguna. Bahkan jika dia mengusir Nuan, Ruth tetap saja genit. Biarkan saja, mungkin kelak Nuan akan ada gunanya. Natalie juga setuju. Lalu temannya Pen datang dengan heboh. Dia adalah teman Wi yang paling cerewet dan heboh. Dia curhat tentang suaminya yang pemalas yang selalu mengeluh lelah bekerja dan juga bodoh. เรื่องเยอะงานไหมวะงานที่ไหนมันจะไม่ Dia berharap suaminya bisa setengah seperti Ruth yang rajin bekerja dan juga hebat hingga diperebutkan oleh para wanita. Tapi buat Lak, jika seperti itu lebih baik dia sendiri saja sampai tua. อยู่อย่างนี้ไปจนตายจริง Peng bertanya kabar suami Nat. Peng heboh, Nat yang masih memanggil suaminya Tuan Pong Lawai. Lalu tiba-tiba semua mobil berhenti di depan rumah Wiganda. Dan ternyata itu adalah Onin. Nuan dengan sinis bertanya ada apa dia datang, tapi Onin tidak mempedulikannya dan langsung nyosor masuk. Nuan berteriak dan berhasil menarik perhatian Onin. Nuan mengemeli Ornin. Tuannya sangat cerdas, tidak akan tergoda dengan perempuan seperti Onin. Nuan pun mengusir Ornin. Onin dengan sombongnya mengatakan dia mau datang ke sini atau tidak itu bukan urusannya. Saat dia masuk, dia langsung menyapa Wiganda yang sedang bersama teman-temannya. Teman-teman Wiganda menatapnya dengan tidak senang. Ornin minta maaf karena Wiganda punya tamu. Wi dengan sinis mengatakan tidak perlu minta maaf. Biasanya Onin juga keluar masuk rumahnya sesuka hati, sama seperti sudah tinggal di sini. Bukannya tersinggung, dia malah menawarkan diri untuk tinggal di sini saja. Wi dan teman-temannya menatap Onin dengan tatapan aneh. Menyadari itu, dia memperkenalkan dirinya. Wiganda dengan sinis memperkenalkan teman-temannya. Pen dengan heran bertanya sudah berapa lama dia mengenal Wiganda. Onin menjawab baru 3 bulan. Tapi yang dia lihat dari cara Onin masuk keluar rumah ini seperti teman lama yang sudah saling mengenal 10 tahun.
Apakah tidak ada teman lain? Dia beralasan dia sudah lama sekolah di luar negeri dan baru saja kembali jadi belum punya teman. Dan menyindir Ornin dengan menawarkan untuk dia mencarikan teman agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bertemu orang lain. Lalu mereka pun menertawakan Ornin. Tapi Ornin menolaknya, dia tidak pandai berteman. Ada Kak Wi dan juga Kak Ruth juga sudah cukup baginya. แล้วก็พี่รุธก็พอแล้ว Lalu Onin pun menanyakan di mana Ruth berada. Dengan sinis Viganda menjawab sedang bekerja di ruang baca. Onin memuji Ruth yang rajin sekali bekerja, di akhir pekan pun masih bekerja. Lalu dia meminta izin Viganda untuk pergi mencari Ruth dengan alasan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengan Ruth. Vi menjawab terserah. Teman-temannya Mama Loto TV. Onin dengan senang pamit untuk pergi dulu mencari Ruth. Setelah kesal menyuruh Vi untuk ikut pergi. Jangan biarkan mereka berduaan begitu saja. Ken yang tidak sabar ingin pergi melabraknya, tapi Luck menahannya. Luck terus mendorong Vi untuk melakukan sesuatu, jangan diam saja. Luck sudah pernah peringatkan tentang Nuan. Sekarang Vi membiarkan Onin untuk mendekati suaminya. Nat setuju dengan perkataan Luck. Wanita itu tidak sederhana. Dan juga membenarkannya, baru mengobrol sedikit saja sudah bisa terlihat dia tidak sederhana. Sebaiknya berhati-hati karena wanita ini tidak seperti Nuan. Setelah dia memanjat ke atas, dia tidak akan lepas tangan. Viganda pun semakin khawatir dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye bye.